Sudah kalian buka kah linknya? Kenapa? Soalnya jadwalnya balik-balik ganti. Ya udah saya share screen aja. Sudah muncul ya di layar kalian soal kuis kemarin. Oh, bagi yang kemarin belum ikut kuis, enggak apa-apa, enggak perlu ikut susulan karena ini tidak saya masukkan sebagai nilai utama. Kan kemarin kalian sudah ada berapa pertemuan ya? 13 ya. Nah, berarti 13 itu yang nanti masuk ke nilai kalian. Nah, untuk yang kuis ini hanya sebagai tambahan saja. Berarti nilainya bukan 14, tidak, tapi 13. Nanti hasil kuisnya pakai tambahan saja. Nah, kita mulai mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah soal yang gampang sekali ya. Dari hasil responnya itu saya cek ada tiga salah di poin berapa gitu. Jadi total ada 6 orang yang salah. Coba dibaca baik-baik. Siapa ya? Saya mulai dari Rifki Ramadan ya. Rifki Ramadan, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, Miss. Ini dibaca, Miss. Iya, Nak. Besar harapan saya untuk bisa bergabung dengan perusahaan yang Bapak pimpin. Untuk itu, saya sangat mengharapkan berita dari Bapak. Ini tipe yang termasuk struktur surat lamaran bagian penutup. Bagian penutup, baik. Rifki Ramadan, penutup itu isinya apa saja? Apa sih yang harus ada di bagian penutup? Saya terima kasih. Terus Ucapan terima kasih. Ini apa namanya? ini Apa? harapan apa ya? Harapan, iya, harapan kalian dengan surat lamaran pekerjaan ini apa? Kemudian ucapan terima kasih. Untuk mohon maaf itu bukan hal yang paling penting ya. Biasanya ucapan terima kasih dan harapan. Kemudian lanjut soal yang kedua. Nah, Fajar Rahman. Ya, Miss. Ya, Fajar Rahman, kesalahan dari kalimat ini tuh yang mana saja, Fajar? Diucapkan tuh, Miss. Diucapkan. Itu saja kah? Apakah ada lagi? Perhatiannya. Dua ini saja ya? Ya, Miss. Baik. Kalau betul perhatiannya ini seharusnya diubah bagaimana? Atas perhatian Bapak atau Ibu. Ya, jadi tidak harus
Bapak, Ibu ya, untuk surat-surat yang lainnya pun seperti itu, perhatiannya itu bukan bentuk yang baku. Ini adalah tata bahasa Jawa sebenarnya ya, berarti tidak ada di tata bahasa Indonesia. Suwun ya perhatian ya, contohnya seperti itu kan ya kalau di bahasa Jawa. Harus disebutkan secara jelas gitu. Nah, kemudian diucapkan diganti apa, Fajar Rahman? Perhatian. Oh, atas perhatian Bapak ini kan sudah kan, nah diucapkan, yang diucapkan. Saya ucapkan. Saya ucapkan. Ini kalau kita lihat ada bapaknya ini ada poin A dan poin C. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak, atau atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Kalau ucapkan berarti yang A. Mengucapkan, Miss. Mengucapkan, kenapa tidak memilih yang ucapkan? Karena ucapkannya ada terima kasih banyak, ada banyaknya, Miss. Ada banyaknya. Ya, ini kesalahannya ada banyak. Terima kasih saja sudah cukup ya, nggak usah lebay-lebay pakai saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sebagainya, itu enggak usah. Saya mengucapkan terima kasih sudah cukup. Nah, ucapkan ini juga tidak baku karena ini kan bentuk aslinya adalah mengucapkan, bukan ucapkan gitu. Jawabannya yang C ya. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Sabil, selanjutnya. Ini ada contoh lowongan pekerjaan. Sepertinya ini dari iklan. Nah, pembuka lamaran, surat lamaran pekerjaan. Yang sesuai dengan ini yang mana, Sabil? Mana ya, Raja Sabil? Ya wis. Ya, Raja Sabil, kalau poin yang A, bisa enggak kita masukkan? Kita jadikan sebagai pembuka. Bisa wis. Bisa. Bisa. Bersama ini saya melamar pekerjaan sesuai yang Bapak iklankan. Bisa. Alasannya kenapa, Sabil? Udah bisa wis. Oh, berubah lagi. Lagi-lagi Iya, kok udah berubah pendirian itu loh. Bagaimana kok tiba-tiba berubah, Sabil? Anu wis. Apa kurang tepat wis 1, 2, 3 ini. Oh, satu kurang tepat. Kenapa? Gak perlu lihat kunci ya. Kayak Analisis saja dulu. Kok tiba-tiba 1, 2, 3 saya tanya nomor 1 kok. kayak terlalu singkat gitu wis. Terlalu singkat. Ya Ya wis. kan memang kalau surat lamaran pekerjaan kan tidak boleh bertele-tele. Saya minta second opinion ya, pendapatnya Fernando. Fernando, kamu setuju gak dengan pendapatnya Faril kalau yang poin pertama ini tidak bisa kita jadikan sebagai pembuka surat lamaran pekerjaan sesuai dengan iklan ini? Fernando. Fernando, dinyalakan dong mikrofonnya. Nah, pintar. Oh, setuju. Setuju. Alasannya kenapa, Fernando?
Kata-katanya kurang tepat, Miss. Nah, yang tepat harusnya bagaimana, Fernando? Yang tepat ber- Pembuka surat lamaran pekerjaan itu harusnya bagaimana sih, Rek? Harus ada apa? Sumber lowongan pekerjaan dari iklan sudah ada. Terus apa lagi? Harus jelas apa yang dilamar pekerjaannya. Iya, betul. Terima kasih Faradila. Harus jelas mau ngelamar apa. Kalau di kalimat ini, bersama ini saya melamar pekerjaan sesuai dengan yang Bapak iklankan. Dong, kamu mau melamar jadi apa? Walaupun di sini dituliskan tenaga pembukuan, tapi kan kita harus tahu. Nah, bentuk tahu kita terhadap lowongan pekerjaan itu ya kita sebutkan sebagai apa, tenaga pembukuan. Itu harus kita cantumkan di kalimat itu. Nah, kalimat nomor 2, itu ada kata tersebut. Kata tersebut adalah kata rujukan. Apakah bisa kita gunakan? Yang kameranya mati. Dinyalakan dong. Oh, ke kamar mandi. Rakan. Rakan, yang kalimat 2 gimana? Kurang kayaknya. Kurang sepertinya. Kenapa? Karena melamar pekerjaan tersebut, tapi dia nggak menyebutkan di bagian spesifik bagian apa yang dia tuju. Nah, ini ada kata tersebut. Kata tersebut adalah kata acuan. Kata acuan itu kan harusnya mengacu pada hal yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, apakah di dalam kalimat ini ada? Tidak ada. Tidak ada. Misalkan ini terdiri dari 2 kalimat atau satu kalimat sudah menyebutkan kata tersebut pekerjaannya sebagai tenaga pembukuan, boleh kita ikuti dengan kata tersebut gitu. Tapi kalau tidak ada ya berarti masih belum jelas pekerjaannya apa. Dan ini ada kata Bapak beritahukan. Beritahukan itu kurang tepat ya, kan ini iklan. Kalau memberitahukan kan kesannya memberitahukan secara langsung. Kalau yang poin 3, Ulfa. Kurang. Kenapa, Nak? Alasannya? Nggak disebutin apa yang mau dilamar gitu. Tidak disebutkan pekerjaannya Sini apa. itu. Iya, sama ya, seperti poin nomor 2, tidak menyebutkan. Berarti nomor 4 juga salah dong, ada kata tersebutnya juga ini. Ya, Ulfa. Itu betul, Miss. Kenapa? Betulnya kenapa, Ulfa? Jangan bilang sesuai dengan kunci, enggak gitu ya. Alasannya betul. Soalnya ada ini untuk tenaga pembukuan. Ya, Karena betul ya. oh ya. Ada pekerjaan apa yang dimaksud. Nah, karena ada ini, maka kita boleh menggunakan kata rujukan ini. Kata rujukan itu tersebut, ini, itu, berikut, dan sebagainya. Lanjut.
Nah, ini ada 3 poin yang ditanyakan. Ini merupakan bagian apa sih dalam surat lamaran pekerjaan? Naufal Nail. Nomor 1 itu apa, Naufal Nail? Salam pembuka, Miss. Salam pembuka atau pembuka? Salam pembuka, Miss. Ya, betul sekali. Salam pembuka. Di pilihan ini yang salam pembuka ada di B dan E ya. Yang kedua sama, pekerjaan apa yang diinginkan. Yang ketiga itu salam ucapan terima kasih atau penutup. Bagian penutup, Miss. Ya, kalau memang ini satu kesatuan, ini harusnya menjadi penutup ya. Tapi kalau misalkan yang dimaksudkan adalah baris ini saja, ini adalah ucapan terima kasih. Tapi di bagian penutup itu kan harusnya satu kesatuan ya memang ya, tidak dibedakan paragrafnya gitu. Berarti ini betul masuknya ke penutup. Atau kecuali kalau bagian ini digaris bawah atau ditebali, itu kita baru bisa menjawab ini adalah ucapan terima kasih. Selanjutnya, jihan. Jihan ini adalah lampiran yang digunakan di surat lamaran pekerjaan. Nah, apa yang tidak bisa, yang tidak perlu kita masukkan di surat lamaran pekerjaan? SIM perlu enggak? Perlu. SIM perlu. KTP? Perlu. Bedanya SIM sama KTP itu apa, Nak? Ini tuh untuk izin mengemudi. Karena itu dibutuhkan sebagai bagian pemasaran. Sebuah perusahaan membutuhkan karyawan di bagian pemasaran. Bidang pekerjaan ditawarkan adalah memasarkan produk dari perusahaan tersebut. Pelamar yang berminat dipersilakan untuk membuat lamaran disertai dengan lampiran yang dibutuhkan bagi arah pemasaran. Oke. Kemudian KTP diperlukan untuk data diri ya. Kartu pelajar tidak perlu. tidak. 4, ijazah terakhir perlu enggak? Perlu. Perlu. Fotokopi KK? Tidak perlu. Tidak perlu. Berarti 3 dan 5. Ya, betul. Ramadhania Zahra selanjutnya. Nah, yang tidak sesuai dengan ejaan. Ini salah ketik. Yang tidak sesuai dengan Kwebi yang mana? Kata sapaan itu yang mana, Ramadhania? Ada kata sapaan, umur, pendidikan, nama, dan alamat. Sebelum dijawab, ditunjukkan dulu kata sapaan itu yang mana, umur itu yang mana, gitu. Ketemu Ramadhania Zahra, kata sapaan itu yang mana? Kata sapaan yang kata yang digunakan untuk menyapa secara lisan atau secara tulis. Biasanya itu juga bisa menggantikan nama seseorang. Apa kabarnya, Nek, hari ini? Nah, Nek itu adalah kata sapaan. Rek, kamu sudah belajar, ta? Rek itu adalah kata sapaan. Kalau di surat lamaran ini, manakah yang merupakan kata sapaan? Bapak kami. Bapak, ini ya, betul.
Kemudian umur, sudah jelas ya, ini umurnya, sudah ada keterangannya. Pendidikan, ini adalah pendidikannya. Kemudian nama ini, nama, koma, S, titik, PD, titik. Alamat, jalan, tidak disingkat ini, Jambu, koma, 15 Boyolali. Namun Ramadhania yang tidak sesuai itu yang mana? Kata sapaan. Kata sapaan harusnya bagaimana? Bapaknya B-nya huruf kapital harusnya, Miss. Iya, betul. Karena kata sapaan tuh harus diawali dengan huruf kapital, fungsinya sama seperti nama ya. Yang lainnya betul, SPD, S titik, PD titik, begitu. SS pun juga seperti itu. S titik gitu, bukan SS titik. Jalan sudah betul, tidak disingkat. Lanjut, pernyataan ini hampir semua betul juga sih. Angga. Iya, Miss. Angga. Silakan pernyataan mana yang tepat? Yang A, Miss. Ya, bentrokan-bentrokan bersenjata dengan tentara Inggris ya, yang memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Lanjut, struktur. Nah, struktur cerita sejarah itu apa saja, Jihan? Ada Miss. Silakan. Struktur dalam cerita sejarah itu apa saja? Strukturnya ya, Miss. Strukturnya ya. Iya, apa saja? Orientasi, urutan peristiwa, sama reorientasi. Ya, berarti yang poin D dan itu tidak perlu kita ambil ya. Abstraksi itu adanya di cerpen atau novel, prosa. Tapi prosa untuk cerita sejarah kan juga merupakan prosa. Tapi beda ya, strukturnya hanya ada 3. Orientasi, reorientasi, urutan peristiwa dan reorientasi. Ini merupakan bagian apa, Jihan? Orientasi ya, Miss. Orientasi, alasannya apa? Orientasi itu berisi apa saja sih? Bagian pembuka. Pembuka. Nah, pembuka itu harus berupa apa? Pembuka atau perkenalan. Nah, memperkenalkan sebuah cerita sejarah itu melalui apa? Biasanya menggunakan kalimat deskriptif. Bagaimana? Apa sih yang diperkenalkan, apa sih yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah cerita sejarah itu? Alur? Amanat? Tokoh? Nilai-nilai atau yang mana? Siapa yang membantu? Naswa? Naswa, orientasi itu apa saja isinya?
Orientasi itu kayak yang umum. Apa saja? Ya, kalau misalkan di teks apa ya namanya eksplanasi, bolehlah kita sebut sebagai pernyataan umum gitu. Tapi kan ini di teks cita sejarah, orientasinya beda. Kalau pernyataan umum kita bisa menggunakan pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri sesuatu gitu. Tapi kan ini cerita sejarah. Latar belakang. Latar belakang apa? Latar belakang dunia peristiwa sejarah. Latar belakang peristiwa itu ada di unsur ekstrinsik. Siapa ya mau bantu ya? Ulfa? Ulfa lagi. Ingat apa yang ada di orientasi? Orientasi di cita sejarah itu sama dengan orientasi di novel atau cerpen. Ini sambil belajar ya, Rek ya. Oh, kakak jawab. Syarif, masa ada yang bisa sih dua kelas? Syarif, orientasi itu isinya apa saja ya, Syarif? Pengenalan tokoh, latar, Nah, sip. Latar itu mencakup latar waktu, tempat, suasana ya. Jadi yang dijadikan di orientasi itu hanya dua hal itu. Ada ada tokoh dan latar waktu, tempat, suasana. Boleh dibeli salah satu atau semuanya dimasukkan sebagai pembuka cerita, silakan. Kalau peristiwa berarti ya sudah mulai urutan kronologinya itu bagaimana. Reorientasi, apakah menceritakan ulang cerita? Tidak. Kalau menceritakan ulangan berarti double dong peristiwanya. Nah, reorientasi ini maksudnya adalah kesimpulan, kemudian pendapat dari pengarang, gitu. Mungkin kalau di novel atau cerpen, ini bisa kalian samakan dengan koda, gitu. Pelajaran apa yang bisa dipetik, itu masuk di reorientasi. Coba dibaca lagi. Apakah ini betul masuk di orientasi? Syarif? Salah, Miss. Salah. Harusnya masuk ke mana? Urutan peristiwa. Iya, betul. Peristiwa apa yang dimasukkan di sini? Yang kedatangan penjajah itu, Miss. Setelah Masa kedatangan penjajah sih? mata uang Peristiwa. itu, Miss, yang berubah-ubah. Gara-gara Peristiwa tentang bagaimana sih perkembangan mata uang yang digunakan di Indonesia. Gitu, mata uang rupiah, bukan satu-satunya mata uang yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, itu loh. Dulu di zaman Mataram, tipe mata uang yang digunakan berupa logam. Nah, begitu datang penjajah ke Indonesia, mereka mengenal sen, gulden. Nah, setelah itu barulah mata uang rupiah itu digunakan atau diresmikan. Gitu, Re. Jadi peristiwa itu tidak harus peristiwa yang mencakup manusia ya, namanya sejarah karena mau apa? Sejarah perkembangan batik di Indonesia. Nah, sejarah komputer, perkembangan komputer, penggunaan komputer di dunia itu bagaimana? Itu namanya sejarah. Lanjut. Ciri kebahasaan ini nggak usah dibaca, teksnya langsung dilihat yang digarisbawahi apa. Ini adalah contoh, nggak bisa tak besarkan ya liarnya ya. Apa? Saya yang tadi jawab, yang peristiwa itu saya jawab peristiwa tapi salah. Salah? Masa? Ya.
Ya udah, nanti saya tambahin nilainya. Siapa sih ini? Mayangta? Iya, Miss. Ya memang ada beberapa kunci yang keliru karena waktu itu tiba-tiba kuncinya enggak tahu kenapa hilang, jadi saya buru-buru ngeklik, nggak saya cek lagi soalnya. Yang jelas yang sudah kuis nanti ada tambahan nilai, jangan khawatir. Lanjut ya. Setelah ini merupakan ciri kebahasaan apa? Tak tunjuk ayo wis. Zaronisa. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal, setelah, lalu dan sebagainya. Kalau kalimat inversi itu apa? Kalimat inversi adalah kalimat tanya. Kalimat tanya yang seperti apa? Yang seperti apakah, Abraham Ade? Lupa. Aduh, awas kalau ini sampai nanti keluar ya. Kalimat inversi itu kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Fungsinya untuk apa? Fungsinya hanya untuk menarik perhatian pembaca, untuk mengajak pembaca itu berpikir gitu. Kalimat inversi ini banyak digunakan di teks editorial. Ingat-ingat, nomina itu kata Ezra. Nomina itu kata apa, Ezra? Dinyalakan itu mikrofonnya. Kata benda, Miss. Sip. Contohnya verba tingkah laku apa, Ezra? Tahu, Miss. Aduh. Verba tingkah laku itu verba yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas pikiran, perasaan. Berarti tidak bisa kita lihat aktivitasnya seperti apa. Kan mengira. Mengira kan seperti apa aktivitasnya, kan tidak kelihatan. Kalau mencangkul itu maksudnya verba material. Kita bisa tahu seperti apa aktivitasnya. Berpikir, berprasangka. Nah, itu maksudnya ke verba tingkah laku. Nah, bukti kutipan ini adalah rangkaian peristiwa apa? Faresta. Faresta mic-nya nggak bisa, Miss. Oh, enggak bisa. Nabila Nanda. Kalimat poin nomor 1 apa bisa jadi bukti? Mendeskripsikan suasana kota Bandung. Nyalakan mikrofonnya, Nak. Nabila Ananda, mikrofonnya diaktifkan ya. Iya, Miss. Nah, ya. Kalimat nomor 1, apakah ini bisa menjadi bukti rangkaian peristiwa? Bisa. Alasannya apa? Ada peristiwa apa yang bisa kamu lihat dari kalimat ini? Ada Bandung Sengaka dibakar oleh Tri dan Bukit. Apakah tercermin dari kalimat itu? Suasana kota Bandung.
Tidak tahu, tidak dijelaskan seperti apa peristiwanya. Kecuali kalau misalkan ditambahi dengan suasana kota Bandung, lautan api, atau kota Bandung yang diserang apa, misalnya seperti itu bisa kita jadikan sebagai rangkaian peristiwa. Tapi kalau hanya mendeskripsikan suasana kota Bandung saja, kan masih belum jelas. Itu yang pertama. Yang diminta adalah rangkaian peristiwa. Kalau suasana itu lebih mengarah pada latar. Gitu. Ya mungkin bisa, memang latar itu merupakan bagian juga dari rangkaian peristiwa, ada toko, ada latar, ada amanat, dan sebagainya. Tapi kalau hanya dari satu kalimat ini, kita tidak bisa mendapatkan rangkaian peristiwanya apa. Ada peristiwa apa, kita tidak tahu. Kemudian yang poin B, memaparkan peristiwa, kita sampai jam 9.35 kah? Iya, Fajar. 40. Oh, sampai 40, oke. Memaparkan peristiwa kota Bandung. Nah, ini bisa kita pakai. Gitu. Kenapa? Satu, ada kata peristiwa ini. Dan ada keterangan Bandung Lautan Api. Berarti sudah sedikit tergambar. Ada peristiwa Bandung Lautan Api. Kalau yang poin 3, menggambarkan peristiwa sebelum terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Mainela, menurut kamu gimana? Ini bisa masuk enggak? Ada peristiwanya juga di sini. Iya, Miss. Bisa? Poin nomor 3. Kayaknya bisa. Kayaknya, berarti kamu enggak yakin ini ya. Baik, kita bedah untuk yang kalimat nomor 3. Ini memang betul ada kata peristiwa, tapi hati-hati dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia, banyak jebakannya juga. Ini ada kata sebelum. Nah, berarti ya di luar peristiwa Bandung Lautan Api dong. Loh, Miss, kan di sini ada ultimatum agar tentara ini meninggalkan kota. Apakah itu tidak menjadi alasan sebelum terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Tidak bisa, karena ini sudah merupakan bagian dari peristiwa Bandung Lautan Api. Kalau sebelumnya, berarti ini jauh sebelum ada peristiwa ini dan tidak berkaitan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Walaupun ini ada kata peristiwa ya, ini tidak langsung bisa kita, oh iya ini betul, enggak bisa. Sama seperti poin nomor 4. Loh, poin nomor 4 itu kan ada toko, ada latar. Apakah ini masuk ke rangkaian peristiwa? Iya, betul. Di orientasi memang kita menggunakan latar, tokoh untuk membuka sebuah cerita. Hanya untuk memperkenalkan cerita. Tetapi di bagian alur, kita juga membutuhkan adanya latar dan tokoh. Kalau ada peristiwa tidak ada tokohnya, bagaimana jadinya? Kan tidak mungkin. Nah, di bagian urutan peristiwa inilah semua unsur itu bisa masuk. Nilai, amanat, kemudian latar belakang cerita mungkin, latar belakang pengarang dan sebagainya itu bisa dimasukkan ke sini semuanya. Gitu. Tapi kalau sudut pandang kan ada di seluruh cerita ya, ada di seluruh bagian cerita. Berarti yang bisa kita masukkan itu adalah yang poin 2 dan poin 4. Itu merupakan bagian dari rangkaian peristiwa. Miss, Ya, saya salah lagi kah? Hah? Iya, Miss. Iya, enggak apa-apa. Berarti kemarin di kelas kalian, kelas A ini ada loh 2 orang yang nilainya 100. Berarti nggak jadi dapat 100 ya? Ada 2 orang yang dapat 100 kemarin. Berarti salahnya sedikit. Kita satu ini lagi deh. Peristiwa, ini sama seperti di atas. Ada peristiwa apakah di sini? Mayang, kamu deh yang ngerjakan.
Kalau itu saya jawabannya, bentar Miss, saya lihatkan. Yang C, Miss. Yang C ya. Oke, betul. Yang C, Sudirman memimpin pasukannya bergerilya berjuang keluar masuk. Kalau yang A itu bukan menunjukkan peristiwanya ya. Yang B itu menunjukkan tokohnya, menggambarkan tokohnya. Ya sudah, anak-anak, kita lanjutkan pertemuan depan. Nanti coba saya siapkan soal lagi untuk berlatih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.